Dan sekali lagi kami meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan Profesor Dr. Soehardiman SE sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya, khususnya pada masanya saat beliau menumpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bahwa pada hari ini Pusdal Soksi berkunjung ke makam Profesor Dr. Soehardiman SE selaku pendiri Golkar maupun pendiri Soksi. Jadi bertepatan dengan rangkaian acara haul beliau, yaitu wafat pada tanggal 13 Desember 2015, dan pada hari ini adalah hari kelahiran beliau, 16 Desember, beliau lahir 16 Desember tahun 1924. Almarhum Profesor Dr. Soehardiman SE sebagaimana yang diketahui adalah tokoh nasional. Beliau sangat berjasa dalam menumpas PKI pada zamannya, yaitu dengan membuat sekretariat bersama yang dinamakan Sekber, terdiri dari ratusan organisasi yang pada saat ini hanya tersisa 3, yaitu Soksi, Kosgoro, dan MKGR. Jadi Pusdal Soksi yang salah satu dicetuskan oleh Soksi pada hari ini mengadakan acara di makam beliau, yaitu di Evergreen Puncak, untuk mengenang jasa-jasanya. Beliau adalah tokoh yang sangat dihormati dan penerima bintang maha jasa, bintang kenegaraan gitu. Dan kami dari Soksi mengusulkan agar Profesor Dr. Soehardiman SE dapat dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Dalam perjalanannya menumpas PKI, beliau sangat gigih, dan akhirnya beliau berhasil. Dalam sejarah nasional beliau berhasil dengan mendirikan Sekber yang akhirnya menjadi Golkar, dan saat ini menjadi Partai Golkar. Itu adalah salah satu jasa beliau dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Dan beliau sangat dikenal sebagai dukun politik. Sebagaimana waktu kami berkunjung ke istana, itu Presiden Jokowi sendiri itu menceritakan bahwa saya ini diramal oleh beliau pada saat saya masih baru menjadi wali kota Solo. Nah, dikatakan bahwa kamu nanti akan menjadi presiden. Nah, lalu dijawab, jangankan terpikir ke sana, orang menjadi gubernur aja saya belum. Nah, itu apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan pada hari ini bersama kami adalah Bendahara Umum Pusdal Soksi, yaitu Bapak Mahadi Nasution, dan bersama kami juga Bapak Valentino Barus selaku Ketua Pusdal untuk wilayah Tengah. Jadi pada saat kampanye lalu, Ketua Pusat Pusdal Tengah ini, wilayah Tengah ini
itu daerahnya adalah meliputi dari Jawa, Bali sampai dengan ke NTB. Dan beliau adalah orang yang dipercaya oleh almarhum pada masanya itu sebagai penulis ya. Dan ada salah satu bukunya yaitu 1 abad ya Pak ya, Satu abad pembangunan politik, dan beliau juga sebagai konseptor untuk pidato-pidatonya Bapak almarhum Suhardiman. Nah, lalu di sebelahnya ini adalah Bapak Robinson Napitupulu selaku Ketua Wilayah Barat Pusdal Soksi. Jadi pada waktu kampanye pasangan Paslon 1 Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliaulah yang menggarap Sumatera dan Kalimantan ya, gitu. Jadi pada saat hari ini ketua umum kami yaitu Bapak Firmandes berhalangan karena masih berada di Aceh. Nah, jadi kami mewakili beliau. Kami berharap jasa-jasa beliau dapat terpatri dalam sejarah nasional perpolitikan di Indonesia, dan sekali lagi kami meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan Profesor Dr. Suhardiman SE sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya, khususnya pada masanya saat beliau menumpas PKI bersama-sama dengan organisasi yang lain ya, yang saat ini tersisa itu adalah Soksi, Kosgoro dan MKGR, dan ketiganya disebut sebagai Trikarya dalam Satuan Keluarga Besar Partai Golkar. Nah, mungkin dari Pak Bendahara Umum dapat menambahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit melengkapi apa yang diutarakan Bapak Sekretaris Jenderal Pusat Pengendalian Pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin Soksi, Bapak Riyad tadi. Jadi memang Soksi sendiri memang organisasi tua yang sudah ada sejak 1960. Kemudian terkait pesan almarhum untuk menjaga, mengawal Pak Jokowi sampai 2024, maka Soksi membentuk Satuan Pemenangan Khusus pada tahun 2018. Inilah yang kita namakan Pusdal Soksi. Jadi memang 2018-2019 kita dengan beberapa pengurus melakukan kegiatan keseluruhan untuk pemenangan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf sebagai paslon nomor 1 calon presiden Republik Indonesia. Kemudian juga sikap resmi Pusdal terkait situasi terbaru saat ini mengenai apa yang terjadi baru-baru ini. Dalam rangka ini kita sebagai Satuan Pemenangan Pak Jokowi Pilpres kemarin mendukung penuh apa yang dilakukan Presiden dalam penuntutan kasus sampai tuntas. Dan juga kita dalam hal ini mendukung penuh juga TNI Polri untuk mengusut sampai tuntas. Artinya apapun, siapapun jika melaksanakan satu aksi yang bisa membahayakan rakyat, ini akan diselesaikan dengan hukum yang ada. Dan terkait juga persoalan-persoalan belakangan ini, kita sangat mengapresiasi Ketua Umum Partai Golkar yang telah ditunjuk beberapa kali sebagai kepercayaan Bapak Presiden sebagai Ketua PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan terakhir beberapa hari yang lalu sebagai Ketua Dewan Harian Ekonomi Inklusif ya untuk nasional. Ini kita sangat apresiasi dari Soksi, dan artinya juga kita yakin dengan apa yang Partai Golkar lakukan saat sekarang ini, mudah-mudahan 2024 nanti kita akan menjadi the next regulator Indonesia. Dan kita sebagai satu kesatuan keluarga besar Partai Golkar juga
sangat mendukung apa yang dipesankan dalam amanat Munas Soksi bulan yang lalu, bahwasanya Soksi mendukung mengusung calon Presiden Republik Indonesia 2024 dari Partai Golkar sendiri, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto. Saya rasa cukup, mungkin Pak Robin, Pak Wintur menambahi. Terima kasih Pak Sekjen. Jadi pertama-tama tentu kami berterima kasih atas kehadiran teman-teman dari pers ya. Dari pers dalam rangka kegiatan kami sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sekjen dan Pak Bendahara Umum, bahwa bertepatan pada hari ini kami memperingati 5 tahun Bapak Suwardiman pergi meninggalkan kami, yang kita sebut dengan haul ya, haul ya Pak Hardiman ya. Sebagai bentuk penghormatan kami sebagai anak-anak ideologis beliau. Nah, kenapa kami katakan anak-anak ideologis beliau? Karena memang benar apa yang dikatakan oleh Saudara Sekjen tadi. Kebetulan ya kami di antara yang lain ya selalu bersama-sama dengan Bapak almarhum selama masih semasa hidupnya, sehingga paling tidak kami mengerti dan mengetahui apa yang ada dalam pikiran beliau, dan itu disampaikannya kebetulan kepada kami, kepada Saudara Valentino, termasuk pada Pak Sekjen, Pak Bendahara Umum. Nah, oleh karena itu seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa beliau ini memang ya kan sudah memprediksi bahwa akan lahir seorang satrio peningit. Itu dikatakannya pada tahun 92. Kebetulan saya saksi 92 pada saat kita mau menghadapi pemilihan umum ya, pemilihan umum tahun 92 dan 97. Nah, pada saat beliau menyampaikan ceramahnya di dalam acara Santi Haji Pemilu, dia mengatakan bahwa nanti menjelang abad ke-21 ya, 21 akan lahir seorang satrio peningit. Waktu itu tahun 92 dan 2 kali disampaikannya itu. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya persis melekat ada dalam dirinya Pak Jokowi, belum sebut nama. Nah, sehingga pada saat itu pernah dalam satu kesempatan saya menceritakan ini di Solo. Nah, orang Solo kaget. Mereka pikir Pak Riman itu baru meramalnya seperti yang dibilang Pak Sekjen tadi, Pak Bendum, pada saat masih menjabat apa? Wali kota. Oh, tidak, hanya belum sebut nama, disebut satrio peningit. Itu persis yang dibilang oleh beliau almarhum pada waktu itu terjadi ya pada saat mau diusung menjadi gubernur. Ciri-cirinya gimana tuh Pak? Ciri-cirinya tentu beliau bilang pada waktu itu ya. Itu saya dengar langsung itu. Orang yang tidak diduga-duga muncul. Dia berasal dari desa, dari daerah biasa maksudnya ya, dan bukan jenderal, orang sipil biasa. Kemudian bukan bangsa dari keturunan bangsawan. Kemudian bukan seorang pengusaha kaya. Itu kata beliau waktu itu. Ya, mungkin pada saat itu orang yang mendengarkan itu ya antara percaya dan tidak, apa iya. Ternyata terbukti ramalan beliau itu tahun 2012. Begitu Pak Jokowi muncul di TV, pada saat itu Pak Jokowi itu sudah jadi trending topic karena sukses memimpin Solo. Jadi terus ada pemberitaannya karena ada pengakuan juga dari luar negeri. Iya kan? Sebagai wali kota terbaik ya Tin ya. Pada waktu itu ditunjuknya, ini dia yang saya tunggu-tunggu katanya. Coba yang saya sebut dengan satrio peningit. Padahal waktu itu begitu Pak Harto lengser, kita pikir waktu itu yang beliau maksud itu Habibie. Bukan, belum. Habis Habibie siapa? Gus Dur. Nah, Gus Dur Pak, belum. Sampai terakhir ya Bu Mega ya, terakhir SBY. Belum. Jadi kita bingung. Barulah tahun 2012 pada saat waktu itu Pak Jokowi mau diusung jadi apa? Jadi gubernur. Kan dia bilang, Pak, kok Bapak loncat ke depan? Gubernur aja kan belum tentu terpilih, kok Bapak langsung bilang ini yang mau jadi presiden? Apa kata beliau?
Ah, kamu kayak baru mengenal saya aja, katanya gitu. Marah beliau sama kita kan. Oh, akhirnya kita pikir-pikir benar juga ya. Nah, sehingga pada waktu itu dicalonkanlah ini Bapak Jokowi kan jadi presiden, walaupun waktu itu alot. Saat itu beliau masih menjabat apa, gubernur kan. Dulu masih banyak yang pro dan kontra, termasuk dalam lingkungan kita sendiri yang disebut dengan Partai Golkar pada saat itu. Sehingga maaf aja pada waktu itu sebagian mendukung paslon lain kan. Nah, ini kita akui, ini fakta. Nah, kecuali Pak Riman. Kalau Pak Suwardiman almarhum waktu itu bilang apa? Dia bilang ini harus jadi presiden. Bagaimana caranya Pak? Kita kan Partai Golkar dukung yang lain. Akhirnya beliau mengambil suatu kebijakan, ya kan? Selaku pendiri Soksi, dia bentuklah namanya presidium. Presidium ini tujuannya sebagai media untuk mendukung Pak Jokowi. Yang di dalamnya ada Pak Suwardiman, berikut dengan Pak Agung Laksono dan kawan-kawan, termasuk Pak Agus Ginanjar dan satu lagi Pak yang dari MKGR, Zainal Bintang. Ini sejarah ya. Itulah yang kita lakukan pada saat itu. Hujan-hujan bentang, diminta untuk bentang. Betul. Iya. Hujan-hujan deras. Bagaimana waktu itu giginya kami kan? Ya, termasuk beliau yang di sampingku ini. Beliau ini adalah seorang penulis buku yang menuangkan pikiran Pak Suwardiman itu di dalam buku Pembangunan Bidang Politik Satu Abad yang disebut oleh Sekjen tadi. Ada di situ. Dan beberapa buku. Dan itu diterbitkan edisinya kalau nggak salah 96 ya Tin ya. 96. Nah, jadi kan apa kan masuk di akal kan cerita itu kan. Nah, itu fakta. Kebetulan betul kami saksinya seperti yang bilang Pak Sekjen tadi. Saudara Valentino dan saya sendiri. Dan memang hampir setiap hari saya itu bersama-sama dengan Pak Riman. Hampir setiap hari. Bahkan sampai larut, sampai pagi. Nah, sehingga pada saat itu datanglah setelah terpilih Pak Jokowi jadi presiden, belum dilantik. Datanglah beliau ketemu dengan Pak Suwardiman. Mohon dua restunya. Itu saya sampaikan langsung kepada beliau. Pak Diman tugaskan saya. Kamu nanti menyampaikan apa yang dalam pikiran beliau selama ini. Saya sampaikan itu. Beliau langsung bilang apa? Nggak salah ya, profesor ini disebut dengan apa? Dukun politik. Ya, saya bilang duduk dan tekun. Dukun itu duduk dan tekun, memikirkan bangsa dan negara ini. Jadi demikianlah ya, kira-kira bagaimana perjalanan sejarah bangsa ini yang di dalamnya sebagai pelaku ya Bapak Suwardiman bersama kami anak-anak ideologisnya sampai di ini. Nah, beliau juga mengantisipasi sesuai dengan ramalannya. Ini akan diganggu, ini akan apa segala macam, terbukti kan? Oleh karena itu muncullah 3 kata ini dari beliau, yaitu jaga, kawal dan amankan sampai tahun 2024. Itu terjadi pada tanggal 15 September hari Senin tahun 2014. Nah, dia sudah mampu, beliau mampu kan? Meramalkan kemudian setelah terpilih jadi presiden, kalian jaga ini, kalian kawal nih, kalian amankan Pak Jokowi sampai tahun 2024, bukan 2019. Coba ya. Bilang akan 2 kali. Itu. Akan 2 kali. Beliau akan 2 kali. Jadi harapan beliau apa? Pak Jokowi ini diharapkan mampu menciptakan landasan yang kuat di bidang apa? Ideologi, politik, ekonomi. Kita lihat kan Pancasila kemarin, ya. Nanti, ya. Setelah itu barulah bangsa Indonesia terbang menuju ke tahun 2045 yang ada di dalam bukunya Pak Diman ditulis oleh Pak Valentino yang disebut beliau 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia ini 2045 akan menjadi negara yang Gemaripa, Lojinawi, Toto Tentram, Kerta Raharjo. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ditambah lagi oleh sahabat saya ini Valentino sebagai orang yang juga terdekat dengan Pak Suwardiman dan sebagai penulis dan termasuk sebagai penulis naskah pidato beliau. Terima kasih. Terima kasih. Kami dengan penuh rasa syukur pada hari ini berkesempatan untuk datang berkunjung ke makam orang tua kami Bapak Suwardiman dalam rangka haul
almarhum yang kelima. Bagi kami pertemuan dengan Bapak Suhardiman di dalam perjalanan hidup kami sungguh suatu kebahagiaan, karena meskipun kami berasal dari berbagai tempat di sini ya, seperti Bung Robin dulu berpendidikan di Jakarta, saya di Jogja, Bung Riyad di Malang, Bendum di Medan. Tapi Pak Hardiman memang sudah menjadi orang tua bagi berbagai anak muda, kader, dan khususnya mahasiswa di masa lampau. Karena Pak Hardiman senantiasa menjalin komunikasi dengan generasi muda, sering masuk ke kampus-kampus dan berbagai organisasi kepemudaan. Dan Pak Hardiman menyerap berbagai informasi. Dan dalam hubungannya dengan generasi muda, Pak Hardiman tidak hanya menempatkan diri sebagai seorang, ya beliau militer, tapi bukan sebagai komandan aja, komando, tetapi juga sebagai guru, sebagai orang tua bagi kami, dan bahkan sebagai teman, sahabat dalam berbagai pergaulan. Beliau sangat terbuka dan kita bisa menggali berbagai informasi dan tidak ada jarak yang begitu jauh dengan beliau. Itu mengakibatkan kami merasa sangat bersyukur bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami bisa bersentuhan dengan Pak Suhardiman. Syukur itu terutama karena Pak Hardiman adalah orang yang senantiasa di dalam hidupnya memikirkan perjuangan dan masa depan masyarakat bangsanya. Dia meramu dari berbagai pelosok negeri, apa kira-kira yang bisa dia sumbangkan. Antara lain adalah pemikiran beliau bahwa dengan kekayaan Nusantara yang sedemikian rupa, kebinekaan yang sedemikian rupa, dengan kekayaan alam, dengan berbagai suku budaya yang ada, mestinya Indonesia ini bisa mengejar ketinggalannya dan mencapai masyarakat adil dan makmur dalam waktu yang jauh lebih cepat dari bangsa-bangsa lain. Ketika bangsa-bangsa Eropa dengan revolusi industri, revolusi Prancis mencapainya 1,5 abad, atau Amerika dengan Declaration of Independence-nya 1,5 abad, atau juga dengan Jepang dengan restorasi Meiji-nya, Pak Hardiman memikirkan bahwa, dan yakin sekali beliau bahwa Indonesia bisa mencapai itu dalam 1 abad. Jadi kami berharap kepada teman-teman kader-kader Soksi di seluruh tanah air yang sempat menyaksikan tayangan ini, kiranya ini memberikan motivasi dan semangat kembali bagi kita, mengingatkan bagaimana orang tua kita senantiasa memberikan kepemimpinan dan semangat juang yang tiada henti, sehingga kita pun melibatkan diri di dalam berbagai aktivitas pembangunan secara tanpa pamrih. Semangat Soksi selalu itu. Sepi im pamrih, rami enggayo, gawe, maju terus, pantang mundur. Terima kasih. Pusat maju terus, pantang mundur.